Hai Sobat Penat. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue yang pernah punya bapak kos genit dan bikin gue risih zaman gue kuliah. Kenalin, gue Andrea. Saat cerita ini terjadi, gue lagi kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. FYI, gue ini lulusan COVID 2020-an dan langsung lanjut kuliah di tahun yang sama. Waktu itu kita kuliah online selama 2 semester. Jadi gue baru ke Surabaya saat mulai kuliah offline. Nah, dari daerah gue ke Surabaya itu harus langgar laut alias kudu nyebrang. Kalau nggak naik kapal, ya naik pesawat. Pas udah mulai kuliah offline, gue tinggal di sebuah kos yang tanpa gue duga, gue bisa survive di kos itu dari awal masuk sampai wisuda, bro. Lo pada pasti mikirnya gue loyal. Bukan. Sebenarnya ada banyak pilihan kos lain. Tapi kebetulan teman-teman deket gue juga ada di kos yang sama. Kos yang gue tempatin ini khusus cewek. Pemilik kos ini aslinya orang Bugis dan katanya haji gitu deh. Atau cuma panggilannya aja yang Pak Haji atau gimana, gue nggak begitu paham. Umurnya sekitar 50-60an. Ya intinya udah aki-aki lah di mata gue. Sebenarnya di kos ini dulunya ada penjaganya, tapi entah kenapa lama-lama dihandle sama si bapak ini semuanya. Termasuk urusan nagih uang kos. Si bapak ini rumahnya lumayan jauh dari kosan. Awal-awal ngekos, dia sering ngecek dan marah-marahin anak kos yang ketahuan bawa cowok. Dia bahkan minta gue buat laporan ke dia siapa aja yang bawa cowok ke kos malam-malam. Mungkin karena dia tahu gue nggak pernah bawa cowok, padahal emang karena gue jombut. Jomblo akut. Mungkin karena dia taunya gue nggak pernah bawa cowok, padahal emang karena gue jomblo akut. Tapi gue juga gak pernah laporan sih. Soalnya gue tipe yang gak peduli dan gak mau ngurusin urusan orang. Gak lama setelah kuliah offline, kita diumumin lagi tuh kalau kuliahnya bakal balik ke online lagi. Ini memasuki COVID gelombang 2. Masih ingat kan tuh kalian? Banyak yang udah mulai balik kerja di kantor, pada balik lagi harus kerja online. Kan gue jadi rugi banget tuh. Mana lumayan lagi 6 bulan kuliah online-nya. Tapi barang gue udah keburu dipindah banyak ke kosan, sementara gue nya balik ke kampung halaman. Otomatis gue harus bayar dong walaupun gak tinggal di kos itu selama 1 semester. Dari situlah gue jadi nunggak uang kos per bulan-bulan. Nah, karena nunggak inilah gue jadi sering berurusan sama bapak kos. Dia sering datang buat nagih, sambil bawa buku catatan gitu dan gedor-gedor pintu kamar. Jujur Li, masih heran kenapa gak di TF aja coba ya bayarnya. Ya mungkin karena beliau ini udah uzur kali ya, jadi gak begitu melek sama urusan begini. Ya udahlah. Singkat cerita, gue udah semester 8 nih dan lagi ngurusin skripsi. Waktu itu uang kos gue masih nunggak 4 bulan. BTW, sebenarnya gue udah lumayan sering nih denger dari temen kos lain kalau si bapak kos satu ini emang agak gatel. Tapi karena gue berpikir, lah dia kan haji, masa iya dia kayak gitu? Dan karena gue gak pernah nyaksiin sendiri juga, jadinya gue gak terlalu mikirin amat. Sampai suatu hari, dia datang nagih uang kos temen gue. Posisinya gue juga udah di kamar temen gue. Dan gue duduk di samping si bapak kos ini. Waktu dia ngisi buku catatan tagihan uang kosnya dan basa-basi, tiba-tiba tangan dia itu ngelus-ngelus paha gue dong. Waktu itu begonya gue gak mikir yang aneh-aneh. Gue pikir mungkin doi udah nganggep gue kayak anaknya gitu. Sampai suatu hari dia datang nagih uang kosnya di gue. Duduklah dia di depan pintu kamar gue dan gue otomatis ikutan duduk dong. Gue kasih tuh duit buat 2 bulan sambil bilang, nanti kalau ortu gue transfer baru gue kasih lagi ke dia. Terus dia jawabnya lembut banget, gak apa-apa, intinya kalau ada jangan lupa bantu saya ya. Dia jawab gitu sambil remes-remes lengan gue, anjir. Gue risih banget jujur dan nangkis-nangkis tangannya sambil ketawa gugup. Gue pikir dia bakal berhenti. Tangannya mulai megang-megang paha gue, sialan. Terus dia malah ngomong gini, paha kamu dulu dong, saya mau pegang. Ih, si anjir, ih. Bodohnya saat itu gue udah deg-degan setengah mampus. Tapi gue cuma bisa ketawa-ketawa gugup dan gue gak bisa berbuat apa-apa cuy. Sekarang gue ngerti kenapa korban pelecehan sering nge-freeze dan bilang gak bisa ngelakuin apa-apa. Gue tonjok deh kalau ada yang bilang, kalau kamu diem aja berarti kamu mau dong. Setelah ngalamin hal ini sendiri. Setelah itu gue langsung kabur ke kamar temen gue.
dengan wajah takut dan deg-degan parah sambil megang-megang dada gue karena sesak banget rasanya. FYI, gue juga salah satu penderita anxiety disorder. Jadi itu lumayan ngaruh banget sama hidup gue dalam menghadapi apapun yang terjadi di sekitar gue. Di situ, dua temen gue langsung nanya, "Andrea, lu kenapa?" Gue langsung nyerocos maki-maki tuh aki-aki sambil cerita ke mereka. Tapi yang bikin sedih, mereka kayak anggap ini sepele dan cuman ketawa doang, Cok. Paling nyakitin lagi, salah satu temen gue cuman bilang, "Ah, itu mah dia cuman karena mau nagih uang kos aja." Aduh, sebel banget gue. Akhirnya gue langsung balik aja ke kamar gue dan ngunci diri di sana. Pas gue mandi, gue gak berhenti-berhentinya nyabunin bagian badan yang disentuh sama aki-aki itu. Gue gosok berulang kali sampai paha gue merah. Gue ngerasa jijik banget sama diri gue sendiri. Semenjak kejadian itu juga, gue jadi sering kunci pintu kamar dan gak keluar walaupun dia gedor pintu kamar gue. Apakah cerita ini selesai sampai di sini? Tidak, Besti. Sebulan kemudian, dia datang lagi nih nagih uang kosnya dan posisinya ortu gue belum transfer. Akhirnya gue beraniin diri buat nemuin dia pas nagih dan jelasin ke dia. Tuh aki-aki langsung duduk lagi tuh di depan pintu. Gue yang udah trauma sama kejadian sebelumnya gak ikutan duduk. Berdiri aja lah gue, bodo amat. Setelah gue jelasin ke dia panjang lebar dengan speed ngomong ngalahin Meriam Bellina, akhirnya dia berdiri tuh, mau pulang. Sialnya, bukannya cepet-cepet pulang aja nih tua bangka, dia malah nyolek-nyolek lengan gue. Buset, jantung gue udah mosing itu di dalam. Takut bener cuy, mana gue lagi sendirian banget lagi di kosan. Gue udah tangkis-tangkis tangannya pakai jurus Hinata. Bukannya berhenti tuh aki-aki, dia malah remes-remes lengan gue lagi. Terus dia bilang, "Bapak sayang banget sama kamu. Bapak cium kamu 1 kali dulu ya." Ih, sempak Firaun. Lihat tuh kumis tuh yang kayak kebon. Najis tahu gak? Gue teriak lah, "Saya gak mau, Pak." Sambil ngedorong dia dan langsung jalan keluar. Bagusnya, ternyata di kamar seberang agak ke ujung ada 2 orang anak kos yang duduk di depan teras. Si aki-aki ini langsung gelagapan gitu, kayak takut sambil ngomong, "Jadi gitu ya, kalau udah ada tolong bayar." Kayak gak terjadi apa-apa anjir. Gue langsung lari lah tuh ke kamar temen gue yang lebih punya empati. Dia nenangin gue. Abis itu gue coba beraniin diri buat cerita ke ortu gue. Nyokap khawatir dan bilang gue harus pindah kosan. Gue sih mau banget pindah kos, tapi kenyataannya gak segampang itu, guys. Kalau pindah kos, gue harus lunasin dulu tunggakan gue yang sebelum-sebelumnya. Gue kasihan sama nyokap, dia khawatir tapi gak bisa berbuat apa-apa karena ekonomi kita lagi merosot banget. Berhubung gue juga dikit lagi mau wisuda, gue mutusin buat stay aja deh di kosan itu. Tapi gue milih buat gak pernah berinteraksi lagi sama bapak kos gatel itu. Tiap ada uang buat bayar, gue titipin lewat temen gue. Tiap dia datang ke kos, gue kunci pintu kamar dan gak keluar sampai dia pulang. Tiap gak sengaja berpapasan di jalan, gue gak pernah ngasih muka ramah dan bahkan gak negur tiap ketemu. Pas wisuda di bulan September, ortu gue ikut datang dan nginep di kosan gue selama seminggu gitu. Gue emang trauma sih, tapi awalnya gue pikir trauma gue gak yang terlalu berdampak gimana-gimana. Sampai waktu ketemu bokap nyokap, biasanya kita peluk cium gitu kan. Pas gue peluk cium bokap gue ngerasa aneh banget. Hati gue kayak berat banget. BTW, keluarga gue emang physical touch banget nih love language-nya. Jadi kita terbiasa dengan pelukan hangat dan kecup ringan di kening atau pipi. Tapi setelah kejadian itu, gue ngerasa risih pas ngelakuin itu ke bokap gue sendiri. Gue bertanya-tanya, kenapa gue ngerasa kayak gitu? Akhirnya gue berkesimpulan mungkin itu adalah salah satu dampak trauma gue karena kelakuan si aki-aki mesum itu. Di akhir bulan Oktober, gue balik kampung dan lunasin semua tunggakan. Gue ngerasa lega karena udah bebas dari aki-aki kos jahanam itu. Gue emang ngerasa sedih ninggalin kamar gue yang udah jadi rumah kedua sejak awal masuk kuliah sampai selesai. Tapi gak dulu deh kalau harus ingat kelakuan sialan si aki-aki itu. Sekarang puji Tuhan gue udah mulai sembuh. Gue udah bisa meluk dan nunjukin kasih sayang ke bokap tanpa harus ngerasa risih lagi. Gue harap orang-orang di sekitar kita bisa lebih tanggap dan peka ketika mendengarkan cerita korban kekerasan seksual, seminim apapun itu. Karena kita butuh waktu cukup lama untuk pulih dari trauma yang seperti itu. Buat teman-teman yang udah mulai ngerasa ada sinyal yang gak baik sama diri sendiri, ada baiknya cerita ke siapapun yang kalian percaya. Walaupun gak dapet solusi, paling enggak emosi negatifnya bisa keluar. Gak cuma numpuk di kamu aja.
Dan buat kalian yang pernah jadi korban, semoga kalian semua disembuhin dari perasaan trauma dan bisa kembali dapat kebahagiaan ya. Sampai sini aja cerita gue.